Hadirin yang para ulama kita mengatakan seperti Syekh Shalih Al-Syekh, penggalan ini menunjukkan bahwa pada saat seseorang bertakwa itu bukan untuk memberikan manfaat kepada Allah, meluaskan kekuasaan Allah, meluaskan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Humul muntafi'un, tapi kebaikannya akan kembali ke mereka. Simak apa yang dikatakan para ulama ini dalam fahumul muhtajuna an yattaqullah. Maka hamba itu butuh untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu kebutuhan, jemaah. Kebutuhan. Kita salat subuh tadi itu kebutuhan. Kita qobliyah subuh itu kebutuhan. Kita ikut kajian seperti kajian ini atau kajian guru-guru kita yang lain, itu kebutuhan. Kebutuhan. Kita belajar Riyadhus Shalihin itu kebutuhan. Mau besok berhenti juga nggak masalah. Nggak ada masalah bagi Allah. Kajian ini bubar pun bagi Allah nggak ada masalah. Kita yang butuh. Wahumul muhtajuna an yudhi'u rabbahum subhanahu wa ta'ala. Hamba itu yang butuh ketaatan kepada Rabbnya. Jadi kita yang butuh ketaatan. Dalam arti pada saat kita taat itu kebutuhan. 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 Jadi makan makanan yang halal itu kebutuhan. Kebutuhan. Resign dari tempat yang haram itu kebutuhan. Dalam loh jemaah. Kebutuhan. Tidak makan harta haram itu kebutuhan jemaah. Kebutuhan. Bukan Allah yang kita yang butuh. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, dalam surat Al-Isra. Jika kalian berbuat baik itu akan kembali kepada diri kalian. Dan kalau kalian berbuat buruk itu akan menjadi bumerang bagi kalian. Itu kan ayat yang sudah kita bahas. Coba buka lagi kajian kita sebelumnya. Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik itu untuk kalian. Kalian akan tenang, kalian akan nyaman, kalian akan bahagia. Jika kalian berbuat buruk, itu akan menyerang kalian. Kita makan riba misalnya jemaah. Kan kita menabuh genderang perang dengan Allah dan Rasulnya. Apa bisa tidur nyenyak? Apa bisa bahagia? Apa bisa hidup tenang? Kalau perangnya sama Allah. Maka tidak makan riba itu kebutuhan. Kita udah tahu di tempat kita cari nafkahnya haram. Saya mau keluar, saya membutuhkan cari yang lain. Loh kenapa? Kebutuhan, Pak. Itu harusnya. Kebutuhan. Ini kebalik. Ini udah kebalik, kebolak-balik. Mas, kenapa Mas bersikeras kerja di sana? Itu kan tempat haram. Ya aku tahu sih itu haram. Tapi kan aku butuh makan. Anak istriku butuh makan, butuh sekolah. Aku tahu kalau ada tempat lain aku akan ke tempat lain. Tapi ini masalah kebutuhan. Itu kebalik, subhanallah. Jadi kebalik hadirin. Sekarang ini kita atau sebagian kita bersikeras untuk mengerjakan yang haram dengan dalih kebutuhan. Padahal sebenarnya meninggalkan yang haram itulah kebutuhan yang sejati. Oh tapi kan benar, orang butuh makanan. Iya. Tapi bukankah ketika dia bertakwa, Allah akan janjikan rizki buat dia. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan kasih rezeki dari hal yang tidak ia duga-duga. Jadi alasan dia akan dapatkan itu. Jadi kebutuhan yang dia klaim itu, ketika dia tetap ngotot tidak di dalam hal yang haram, itu dia akan dapatkan di jalan yang halal. Dia akan dapatkan itu di jalan ketakwaan dengan kualitas yang lebih berkah lagi.
Bukan lebih berkah, itu nggak berkah jelas. Jadi yang lebih kuat, yang lebih jauh lebih hebat. Dan kebutuhan jiwanya, kebutuhan ketenangannya, kebutuhan dia akan kenyamanan, kebutuhan akan kebahagiaan tidak akan didapatkan di jalan yang haram. Gak akan. Gak akan. Itu hanya bisa didapatkan jika dia taat sama Allah. Jika dia taat kepada Allah. Masih ingat firman Allah dalam surat Al-Anfal 24? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul mengajak kalian ke agama yang akan memberikan kehidupan untuk kalian, akan memberikan kehidupan. Kalau kita ingin merasakan hidup yang benar-benar hidup dengan segala sensasi, kebahagiaan, ketenangan, sambut seruan Allah dan Rasulnya. Karena banyak orang yang hidup secara fisik, tapi sengsara secara jiwa. Dia nggak pernah merasakan kehidupan sumber hidupnya. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir bergelimang ke dalam hal-hal yang haram. Nggak rasakan hidup. Orang berpikir, oh dia enak banget hidup, mewah. Coba cek jiwanya. Hidupkah jiwanya? Enggak. Nggak hidup. Coba, jangan pernah percaya dengan casing, hadirin. Casing bisa menipu. Yang terpenting kan mesinnya, jiwanya. Jadi taat itu kebutuhan. Jadi dibaliklah paradigma berpikir. Taat itu kebutuhan. Kita ini kebanyakan ngelawan dengan logika kita, dengan pemikiran kita. Nggak taat kita. Coba kita taat kepada Allah itu kebutuhan. Lalu taat kepada Rasul itu kebutuhan. Taat kepada orang tua selama tidak maksiat kebutuhan. Taat kepada suami bagi istri itu kebutuhan selama nggak maksiat. Taat kepada guru bagi seorang murid itu kebutuhan selama nggak maksiat. Itu poin. Semua ketaatan itu kebutuhan. Sama dalam bingkai ketaatan kepada Allah. Kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Kebutuhan. Ini yang saya perlu ketika membahas ayat hadis ini. Kebutuhan. Karena nggak akan tenang kita nggak akan bahagia. Bukan Allah yang butuh, enggak. Lalu kita lanjutkan. Wahumul muhtajuna ila wahumul muhtajuna an yataqarrabu ilaihi. Dan hamba itu butuh bertakarub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Kebutuhan sujud itu kebutuhan, hadirin. Sholat witir itu kebutuhan. Baca zikir pagi petang itu kebutuhan.